Hewan-hewan yang disebutkan dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, terdapat banyak sekali kisah menarik yang kaya akan hikmah. Bahkan, di dalamnya pun ada kisah-kisah mengenai hewan. Lalu, hewan-hewan apa saja yang terdapat di dalam Al-Quran? Al-Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam, yang umat Muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Tuhan, kepada Nabi Muhammad. Al-Quran diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk diajarkan kepada umatnya. Dan kitab ini merupakan mukjizat untuk membuktikan kerasulan Muhammad. Di dalam Al-Quran, terdapat banyak sekali kisah menarik yang kaya akan hikmah. Bahkan, di dalamnya pun ada kisah-kisah mengenai hewan. Lalu, hewan-hewan apa saja yang terdapat di dalam Al-Quran? 1. Unta. Binatang yang dijuluki kendaraan padang pasir ini terdapat dalam Al-Quran pada surah Al-Ghasyiyah ayat 17. Keistimewaan unta ialah dapat bertahan hidup di cuaca yang ekstrim di padang pasir. Ketika badai pasir menerpa, kelopak matanya yang transparan menjadikannya tetap bisa mengamati keadaan sekitar walaupun tertutup. Begitu juga dengan hidungnya yang memiliki kemampuan mampu menutup khusus agar debu dan pasir tidak mengganggu pernapasannya. Kemampuannya meminum air hingga sepertiga tubuhnya dalam waktu relatif cepat dan persediaan lemak di punuknya hingga 40 kg, menjadikannya mampu bertahan hidup 8 hari dalam suhu 50 derajat Celcius. 2. Sapi dan domba. Sapi disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Sapi mempunyai daya penciuman yang sangat tajam dan mampu mencium sesuatu yang berjarak 8 km jauhnya. Sapi juga dapat mendengar suara dengan frekuensi lebih rendah atau lebih tinggi dari yang manusia bisa dengar. Sapi dan domba juga disebutkan di dalam Al-Quran sebagai hewan untuk berkurban. 3. Laba-laba. Ternyata setelah dilakukan penelitian benang laba-laba yang tampak rapuh itu ternyata lebih kuat dari baja sekalipun. Laba-laba disebut Al-Quran dalam surah Al-Ankabut ayat 41. 4. Lebah. Serangga penghasil madu ini sering dijadikan permisalan sebagai orang soleh, di mana ia mengambil yang baik-baik dan mengeluarkan yang baik-baik pula. Dalam Al-Quran nama lebah dijadikan sebuah nama surah, yakni surah An-Nahl. Dalam surah ini, Allah mewahyukan kepada lebah untuk membuat sarang-sarang di perbukitan, pepohonan, dan bangunan-bangunan yang dibuat manusia dan lebah menaatinya. 5. Gajah. Kemampuan memori gajah dapat dibuktikan dari cara mengingat rute dan jarak tempuh perjalanan mereka, mengingat anggota satu koloni, serta kemampuan membedakan panggilan untuk masing-masing gajah lainnya. Binatang ini disebutkan dalam surah Al-Fil. 6. Lalat. Serangga ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hajj 73. Lalat memiliki kepandaian mengubah arah secara cepat saat terbang. Oleh karena itu begitu sulit menebak arah terbang lalat. Kemampuan terbangnya sangat ajaib. 7. Babi. Namanya terdapat dalam surah Al-An'am ayat 145 dan Al-Maidah ayat 3. Babi adalah binatang yang kerakusannya dalam makan tidak tertandingi binatang lain. Ia melahap semua makanan yang ada di depannya. Jika perutnya telah penuh atau makanannya telah habis, ia akan memuntahkan isi perutnya dan memakannya lagi untuk memuaskan kerakusannya. Bahkan ia tak segan memakan kotoran apapun di hadapannya. Kotoran manusia, binatang atau sampah busuk bahkan memakan kotorannya sendiri hingga tidak ada yang tersisa. 8. Burung gagak. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 31. Penelitian modern akhir-akhir ini baru menyadari burung gagak ternyata memiliki kecerdasan di atas rata-rata binatang lainnya. Kecerdasan burung ini menarik perhatian para ilmuwan untuk menelitinya lebih lanjut melalui serangkaian percobaan. Hasilnya, diketahui burung ini sangat kreatif menggunakan logikanya untuk memecahkan masalah. 9. Kuda. Kuda adalah binatang yang gesit, lincah dan tangguh untuk menjelajah berbagai medan di permukaan bumi ini. Binatang ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Adiyat. Hampir seluruh bangsa di dunia ini menjadikan kuda sebagai kendaraan perang mereka. Allah Ta'ala telah merancang tubuh kuda dengan kokoh dan berimbang untuk menopang ketika dia berlari cepat agar tidak mudah terjerembab. 10. Rayap. Disebutkan dalam Al-Quran surah An-Naml. Keistimewaan rayap sanggup menembus tembok yang tebal dan melubangi benda-benda keras seperti plastik untuk mencapai sasarannya. Uniknya, pekerjaan yang sulit ini dilakukan oleh rayap-rayap pekerja yang ternyata buta. 11.
Burung hut-hut. Burung hut-hut memiliki kemampuan fisik dan daya ingat jelajah yang mumpuni untuk melanglang angkasa bermil-mil jauhnya dengan sistem navigasi canggih agar tidak tersesat dan bisa kembali dengan selamat. Disebutkan dalam Al-Quran Surah An-Naml, burung hut-hut pernah diperintahkan Nabi Sulaiman untuk membawakan pesan kepada Ratu Balkis. 12. Semut. Semut merupakan satu-satunya binatang selain manusia yang dapat berperang dengan kelompok yang terorganisasi secara kompleks melawan kelompok lain yang juga terorganisir. Mereka berperang untuk mendapatkan teritori atau sumber makanan dari koloni semut lainnya. Semut disebutkan dalam Al-Quran Surah An-Naml. 13. Anjing. Hewan ini disebutkan dalam Surah Al-A'raf ayat 176. Anjing dikenal hewan cerdas dengan daya penciumannya yang hebat dan bisa diandalkan manusia untuk membantu pekerjaan mereka. Namun umat muslim dilarang menyentuh air liurnya. 14. Keledai. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 5 Allah SWT menyebutkan keledai adalah simbol kebodohan. Oleh karena itu, manusia harus mengambil pelajaran agar tidak memiliki sikap hidup seperti keledai. Namun demikian, keledai juga diberikan kelebihan. Keju dari susu keledai dari peternakan Zasavika Special Nature Preserve, Serbia, disebut-sebut merupakan yang termahal di dunia. Konon, Ratu Cleopatra juga dikabarkan menggunakan susu kedelai untuk merawat keindahan kulitnya. 15. Serigala. Menyebut serigala dalam surah Yusuf ayat 17. Hal yang menakjubkan dari serigala adalah loyalitas yang ada di antara mereka. Bukan hal aneh bila kita melihat serigala yang sedang terluka, maka serigala lain akan berburu dan mencarikan makan untuknya, dan menjaganya hingga sembuh. 16. Ular. Disebutkan dalam surah Taha ayat 65-71. Di dunia ini terdapat ribuan jenis ular yang berbisa maupun tidak berbisa. Banyak ilmuwan yang meneliti berbagai jenis ular untuk kepentingan manusia. Bisa ular juga dijadikan sebagai obat. Demikian, semoga kita selalu menjaga alam. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalam.